Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Kami akan mengulas sebuah perjanjian yang mungkin dibuat pada 7 tahun yang lalu. Melibatkan tokoh-tokoh besar, di sana ada Sandiaga Uno, kemudian Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Perjanjian tersebut menjadi kontroversial sekarang karena kembali diungkit oleh seorang wakil Ketua Dewan Pembina, yakni Sandiaga Uno, yang menyebut kalau Prabowo Subianto maju menjadi calon presiden berbarengan dengan Anies Baswedan, maka Anies harus mengalah. Tapi apakah itu konteksnya ketika kancah pilgub saja atau untuk pilpres 2024? Bukan hanya tulisan dan juga lisan, tapi juga ada soal materi, soal uang yang disebutkan. Maria, itu dia, angkanya pun tidak sedikit, mencapai 50 miliar dan ini bukan perjanjian biasa karena ini merupakan perjanjian politik. Kubu Anies Baswedan pun juga merespon dan bersuara mengenai hal ini. Pertanyaannya, betulkah ada narasi perjanjian mengenai Pilpres 2024? Kita akan mengulasnya langsung di meja Catatan Demokrasi bersama dengan sejumlah narasumber kami. Kami akan mengundang, di sini sudah hadir semua lengkap, komplit 6 orang. Assalamualaikum, selamat malam Bang Ges Khalifa, produser Jakarta Melayu Festival. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Bang Hermawi Taslim, Wasekjen Partai Nasdem. Selamat malam. Selamat malam, salam sehat. Kami juga menghadirkan ada founder Kolaborasi Jakarta, Bang Andi Sinulinga. Selamat malam, Bang Andi Sinulinga. Selamat malam. Ya, selamat malam Andro, selamat malam semuanya. Ya, dan juga selamat malam Bang Deddy Sitorus, politisi PD Perjuangan. Selamat malam semua. Udah ada ijo-ijonya ini sekarang nih Bang. Iya, kita mau narik PKB nih ke kita. Dan juga ada Bang Andre Rosiade, politisi Partai Gerindra. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam juga untuk Mas Dede Prayudi, Wasekjen PSI. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Kita berikan salam juga sejahtera untuk semua. tepuk tangan yang meriah untuk mahasiswa dari Universitas Said Jakarta. Lebih semangat dong tepuk tangannya dari Universitas Said. Ini teman-teman masih mahasiswa tapi semangatnya harus bergelora juga ya. Kita langsung ke Bang Andre Rosiade. Ini manuver Gerindra tiba-tiba mungkin janji lama dan menjadi kontroversial. Apa betul Bang? Janji itu memang menyebut ada Anies, ada Sandi, ada Prabowo juga, kesepakatan yang dibuat bersama, tapi ada pihak yang melanggar. Duduk permasalahannya bagaimana ini Bang Andre? Jadi dihakimi kita di sini. Waduh, tidak. Ini agak menarik nih, Andro. Biasanya kalau dulu debat di televisi, saya berhadapan sama Bang Deddy sama Uki. Sekarang duduk tengah-tengah bersama mereka berdua. Jadi begini, Partai Gerindra dari awal Pak Prabowo menyampaikan kepada kami, kepada seluruh kader, satu ya, jangan pernah ungkit-ungkit kebaikan maupun jasa masa lalu. Jadi sehingga saya ingin sampaikan bahwa yang disampaikan Bang Sandi itu adalah hak personalnya Bang Sandi. Jadi kalau teman-teman media ingin mendalami lebih lanjut, itu silahkan dikonfirmasi ke Bang Sandi. Karena sikap resmi Partai Gerindra itu selalu dikeluarkan oleh 2 orang. Ya. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Bang Suhmi Dasko dan juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Bang Ahmad Muzani. Nah, Bang Dasko sudah menegaskan bahwa itu konsumsi internal ya, yang memang dibuat untuk kepentingan internal dan memang tidak ada rencana untuk diekspos. Nah, tapi ternyata salah satu pelaku sejarahnya Bang Sandi mengungkapkan. Nah, mungkin lebih elok TV One mengundang Bang Sandi untuk menjelaskan secara lebih detail. Tapi karena begini, sikap resmi Partai Gerindra, ya, dengar tadi udah sikap resmi Partai Gerindra jelas bahwa itu mungkin perjanjian Bang Sandi dengan Mas Anies yang disebutkan Erwin Aksa ya. Tapi kan tanda tangannya 3 orang, ada Pak Prabowo juga di sana. Yang disebut Erwin Aksa itu perjanjian antara Bang Sandi dan Mas Anies. Secara internal. Yang didraft oleh Pak Rik-Rik, mantan komisaris Pasar Jaya yang diangkat waktu Bang Sandi jadi Wagub. Abis itu dicopot sama Mas Anies. Kalau nggak salah itu Edwin Aksa. Nah, apakah ini awal mulanya juga nih Bang? Nggak tahu saya. Itu kan urusan internal Bang Sandi dengan Mas Anies, ya, urusan gocap M itu. Yang urusan Gerindra, kita tidak pernah mengungkapkan apapun. Jadi sekali lagi Pak Prabowo pesannya kepada kami jelas. Tidak usah ungkit-ungkit kebaikan masa lalu, tidak usah ungkit-ungkit jasa masa lalu. Meskipun ya mohon maaf ya, ini beda antara Pak Prabowo dan kami di bawah. Ya mohon maaf ya, Mas Anies kami usung, kami dukung, dan kami bantu pembiayaannya. Pamit pun tidak sama sekali dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Maaf Bang, ini fakta. Ini fakta bahwa
kita sudah dukung, kita sudah usung. Ya kulunun sama sekali enggak. Ya, itu fakta yang ingin saya ungkapkan. Tapi begitu yang jelas Bang soal perjanjian apapun itu saya ingin tegaskan. Perjanjian itu ada. Ya, jadi kalau ada timnya Mas Anies bilang tidak ada perjanjian, saya ingin tegaskan perjanjian itu ada. Nah, kita yang bisa buka hanya 3 orang kan. Pak Prabowo tentu salah satu penandatanganan, tapi Pak Prabowo sudah menginstruksikan kepada kami tidak usah diungkit-ungkit lagi. Ya, haknya Mas Anies untuk mencalonkan presiden, haknya Mas Anies untuk maju jadi presiden, kita tidak akan menghalang-halangi dan tidak ungkit-ungkit. Ya, lalu yang kedua Bang Sandi mungkin salah satu pelakunya. Ya, atau Mas Anies sendiri yang bicara. Gitu. Betul nggak ada perjanjian atau tapi tidak? Tapi waktunya timingnya kok pas sekali ketika Nasdem, PKS dan juga Demokrat sudah mengusung Anies Baswedan. Saya terus terang nggak tahu. Saya sudah tanya pimpinan juga kaget Bang Sandi mengungkapkan hal itu. Sekelas wakil ketua Dewan Pembina Bang, meskipun ini untuk konsumsi internal tapi itu sudah terekspos ke publik Bang. Ya itu tanyakan ke Bang Sandi. Yang jelas sikap Gerindra kan jelas. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra sudah menjelaskan bahwa itu konsumsi internal. Ya, yang memang tidak ada rencana kita ekspos gitu loh. Dan juga yang kedua, sikap resmi Partai Gerindra, arahan Pak Prabowo jelas, tidak usah ungkit-ungkit kebaikan masa lalu, tidak usah ungkit-ungkit kebaikan masa lalu, kita hormati pilihan orang. Jadi jelas itu sikap resmi Partai Gerindra. Jadi kalau Andro masih penasaran, tanyakan ke Bang Sandi gitu, apa motifnya, kenapa diungkap gitu loh. Seperti itu Andro. Karena ada Bang Andri, inginnya ke Bang Andri langsung. Itu dia, tidak ada komunikasi langsung kan? Menganggap ini jangan-jangan manuver Partai Gerindra ini. Kalau saya dengar kan waktu percakapan Bang Sandi itu di podcast itu kan ditandatangani sesaat sebelum diantar ke kantor KPU ya, KPUD malam itu September 2016. Yang bisa saya konfirmasi satu, bahwa Mas Anies dan Bang Sandi diantar ke kantor KPUD itu naik mobil saya gitu loh. Nah, itu yang bisa saya konfirmasi. Ini saksi hidup nih. Saksi hidup. Jadi waktu itu Mas Anies, Bang Sandi di tengah, saya sama Bang Taufik, mantan ketua DPD Gerindra DKI di atas mobil itu. Lalu TV One kameramen di depan, live waktu itu, secara langsung. Itu yang bisa saya konfirmasi karena saya saksi sejarah di situ. Usai Mas Sandi kemudian mengungkapkan hal ini, Bang Andre tidak ada komunikasi bersama dengan Mas Sandi? Saya ketemu Bang Sandi hari Senin kemarin. Waktu HUT Partai Gerindra, tapi rame nggak sempat saya tanya karena saya juga langsung rapat ke DPR setelah itu karena kami memanggil Kepala BKPM Menteri Investasi untuk mempertanyakan salah satu izin Mekarta karena masyarakat datang ke komisi kami nih. Belum Komisi sempat, 6, ya? Komisi 6 Bang Dedi sama saya kan di Komisi 6 kami menanyakan soal izin Mekarta. Kemarin itu, sehingga itu lebih penting daripada menanyakan urusan beginian gitu loh. Karena seperti ini juga Bang Andri, antara posisi Pak Prabowo dan juga Anies Baswedan ini memang saat ini kan saling salib menyalip satu sama lain dalam soal elektabilitas. Orang-orang banyak mengaitkan, wah ini jangan-jangan sebuah strategi yang dimainkan oleh Gerindra untuk menukik Anies Baswedan. Andro, pendaftaran ke KPUD itu, ke KPU RI itu September 2023. Sekarang bulan Februari. Partai yang baru tanda tangan komitmen itu, hitam di atas putih itu, yang ada itu baru KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Mohon maaf Mas Anies, belum ada tanda tangan dukungan sama sekali. Baru diumumkan di warung, baru diumumkan habis rapat. Kalau deklarasi itu contoh ya, deklarasi Kebangkitan Indonesia Raya, deklarasi itu 13 Agustus tahun 2022 itu di Sentul Convention Center. Dihadiri puluhan ribu kader Gerindra dan PKB. Besar-besaran ya Pak? Besar-besaran, itu yang nama deklarasi. Gitu loh, ada tanda tangan piagamnya. Jadi nggak ada keinginan kami untuk menghalang-halangi, menghalang-halangi karena dari awal Pak Prabowo sikapnya jelas. Jangan ungkit-ungkit masa lalu. Itu kedua, jangan ungkit-ungkit kebaikan. Yang ketiga, Pak Prabowo itu bersama Pak Jokowi sudah berhasil mempersatukan Indonesia saat ini. Ya, apa yang saya satu rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu berhasil membawa Indonesia bersatu, stabil, kondusif sehingga
Indonesia mampu menghadapi wabah pandemi COVID. Lalu di saat seluruh dunia menghadapi krisis sekarang, ekonomi, pangan, energi, ketidakpastian perang Rusia dan Ukraina, Indonesia mampu menghadapi krisis. Kenapa? Karena persatuan Indonesia yang tercipta oleh kolaborasi dan rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dan itu ditiru oleh Malaysia, Andro. Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional bersatu menghasilkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 karena terinspirasi persatuannya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Bangsa ini butuh persatuan, bukan lagi gimmick dan cerita aneh-aneh gini gitu loh. Artinya apapun yang disampaikan oleh Bang Erwin Aksa itu tidak ada hubungannya dengan Partai Gerindra ya? Sama sekali tidak ada ya? Siapa? Oleh Bang Erwin Aksa? Iya, Bang Erwin Aksa itu kan cerita itu Tetap cerita itu? Sama sekali tidak ada ya? Urusan waktu itu dia tim suksesnya Mas Anies dan Bang Sandi. Dia temannya Anies dan Sandi. Dia mengetahui komitmen mereka berdua. Kebetulan Bang Erwin Aksa mengaku drafting. Dan Erwin Aksa kan bukan kader Gerindra. Ya gitu, bajunya kuning sama Bang Andi Sinulinga gitu loh. Oke, kalau begitu kita ingin bertabayun tidak ada maksud menghalang-halangi kalau kata Partai Gerindra. Saya ingin tegaskan pesan Pak Prabowo jelas. Tidak ada keinginan kami dari Gerindra untuk mengungkit-ungkit masa lalu dan kebaikan masa lalu. Siap. Bang Andi, apakah Anda kemudian juga mengetahui betul mengenai perjanjian ini yang dibuat pada saat Pilgub 2017 lalu? Saya nggak mengetahui betul dan tidak melihat kertas perjanjian itu, bukan draft kan, yang sudah ditandatangani kan, tidak berbentuk draft lagi. Dan saya kira kita yang bicara di sini juga saya yakin nggak ada yang lihat tuh. Nah jadi yang kita bicarakan ini ya ilusi nih. Karena yang mengangkat isu itu juga tidak menampilkan bukti. Gitu. Sekarang gimana cara mengkonfirmasi omongan itu gitu loh. Kan enak sekali kita ini bicara di publik atas sesuatu hal. Kemudian kita bahas sampai di meja ini yang kita semua nggak tahu. Dan kemudian di luar sana publik mendengarkan pembicaraan kita yang buktinya tidak ada. Meskipun tadi ada disebutkan perjanjian itu ada. Oke, saya mendengar dari teman-teman perjanjian itu ada. Ya, hutang piutang pertama 20 miliar, tanggal 2 Februari yang saya dengar. Ya, kemudian yang kedua 30 miliar untuk pembiayaan kampanye dibebankan kepada Anies Baswedan. Ya, ada dua tempo ya berarti ya? Dengan catatan kalau itu menang, kalau itu menang maka itu dianggap lunas. Tapi kalau itu kalah maka itu menjadi utang pribadinya Anies Baswedan. Itu yang saya dengar. Ini sisi lain lagi. Ada hal lain lagi yang saya dengar. Siapa yang menjamin utang itu sebenarnya? Tapi kan kita mau bicarakan pun. Siapa Bang? Nggak usah saya sampaikan satu-satu biar ada bahan talkshow lagi nanti. Nah jadi menurut saya yang menuduh yang menuduh itu harusnya Andre, yang menuduh itu harusnya yang menceritakan ini itu menampilkan bukti. Kalau perkataan kita yang kita sajikan ke publik tidak ilusif. Mas Sandi artinya? Siapapun. Misalnya contoh, Mas Sandi mengatakan bahwa ada perjanjian kepada Prabowo Anies tidak maju capres. Sampai kapan? Nah sementara kita yang kita tahu adalah konteksnya itu tidak maju capres 2019. Dan itu Anies, ada ya? Dan Anies konsisten 5 tahun menjadi gubernur. Dan itu sudah ditunaikan. Itu menurut persepsi kita. Menurut informasi yang kita dapat. Tapi lagi-lagi kita tidak dapat lembarnya. Nah pertanyaannya, bagaimana saya bisa ngotot dengan kebenaran itu sementara saya juga tidak punya datanya. Bang Andi, di sisi tapi kan yang ini lain mempertaruhkan bagaimana yang jabatan menuduh bisa ngotot bahwa itu sebagai sebuah kebenaran, tidak ada data validnya. Bang Andi, kalau ini ilusi tapi kan mempertaruhkan jabatan seorang Sandiaga Uno juga. Boleh saya kasih masukan? Itu terlalu simplifikasi itu. Terlalu banyak orang mempertaruhkan jabatannya terpleset juga. Itu nggak bisa dijadikan sebagai pertanyaan. Mungkin sedikit ya. Kalau Bang Andi kan orang luar, ya karena tidak terlibat di partai pendukung Mas Anies. Bahkan Bang Andi juga nggak ada waktu di Rumah Kartanegara sebelum berangkat pergi ke KPUD, ya kan betul kan Bang? Nah, bentar dulu. Nah, tidak ada hubungannya orang luar dan orang dalam dengan perjanjian itu. Dan saya yakin Andre juga nggak tahu. Jadi kalau tahu tunjukkan.
Ya sederhana itu. Bang. Jangan kemudian mendinai orang luar, orang dalam. Jangan, Andre. Saya kesempatan gantian dong, Bang. Belajar berdemokrasi. Poinnya Bang Andre. Logika itu yang saya Enggak, Anies Baswedan belum menang aja Bang ingin mendominasi percakapan itu loh. Lanjutkan, Bang Andre boleh Bang? Ke Bang Bahaya Andre dulu juga kita. di demokrasi ini. Belum berkuasa juga susah ngomong. Poinnya, Bang, langsung, Jadi Bang. gini, saya ingin menegaskan satu ya, bahwa perjanjian itu ada. Ya, ada. Dan saya ingin tegaskan juga, Bang Sandi menyampaikan doorstop di luar istana itu, bahwa kenapa Sandiaga Uno tidak ikut kontestasi, karena memang masih terikat dengan perjanjian. Itu menunjukkan tidak ada isi perjanjian itu menyebut tahun 2019. Dan saya sudah baca isi surat perjanjian, Bang. Saya ini kader Partai Gerindra, Bang. Anggota Dewan Pembina Artinya Partai fisiknya Gerindra, ada ya, Bang. Bang? Jadi gitu, Bang. Fisiknya ada. Tapi sekali lagi karena kebijakan Pak Prabowo sudah mengungkapkan kepada kami dan menginstruksikan kepada tidak usahlah ungkit-ungkit kebaikan kita masa lalu. Tidak usah ungkit-ungkit kebaikan kita masa lalu. Kalau ada orang yang tidak komit, ya sudah nggak apa-apa. Itu Pak Prabowo. Bang Andi, komentarnya. Kalau berarti bukan ilusi nih Bang. Ada, kalau Bang. diungkit Bukti itu fisiknya Bang, ada. kita liatin fisiknya dan Abang shock Bang. Gitu loh Bang. Iya, makanya gini. Putar kita kepala, bilang, Bang. sebentar Andre, kita bilang tidak mau diungkit, tapi kita ungkit. Ini sama dengan orang bilang saya sebenarnya nggak mau ngomong ya, tapi diomongin juga gitu loh. Jadi perilaku komunikasi seperti itu menurut saya, jadi nggak usah dibilang shock ini, buka aja. Jadi sehingga kita juga tahu, kami juga tahu. Bang, yang mungkin tuh kader Partai Golkar Edwin Aksa, wakil ketua umum loh. Satu warjunya sama sama Bang. Waketum Dewan Pembina Anda juga Bang Andre, Andre. sebentar ya, kita tidak sedang bicara partai. Kita sedang bicara substansi yang diomongin. Nah substansi yang diomongin ini harus ada. Substansinya apa sih yang diomongin dari tadi? Soal perjanjian Bang. Soal Kita buat perjanjian. jelas dulu soal perjanjian. Sesuai dengan tema kita Sekarang tadi. kalau ada Sabar, Bang perjanjian Deddy, sabar. itu, Oke. kan gampang, tinggal dibuktikan saja. Bahwa, loh, Undangan siapa tuh Bang? sama, Tapi Bang Andi seperti ini, kalau seandainya memang itu fakta dan datanya ada, apa kekhawatiran dari pihak Anies Baswedan? Sesaat lagi dijawab. Kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi pemirsa. Ya, gegernya perjanjian politik antara Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto ini mencolok karena melihat momentum, timingnya. Bertepatan pada saat Anies Baswedan sudah memegang tiket Capres 2024 melihat PKS dan juga Demokrat yang merapat ke Nasdem. Bang Taslim juga melihat hal ini? Ya, jadi sebenarnya pertanyaan sugestif yang kita bisa ajukan, apakah isu ini akan muncul kalau Anies tidak mencalonkan diri? Apakah isu ini akan mencuat kalau elektabilitas Anies tidak semakin tinggi? Nah, tadi kita bicara soal perjanjian. Perjanjian itu kan sebuah perikatan. Wujudnya mana? Ya kan Andre bilang ada, mana itu barang? Jadi maksud saya terlalu sumir kita bicara. Tema ini menjadi terlalu sumir disaksikan oleh jutaan publik. Mempertaruhkan reputasi TV One yang bagus hanya membicarakan remeh-temeh. Tapi kalau kata Bang Andre tadi, Sebentar kalau saja. ada nanti shock loh Bang. Nggak Kalau apa-apa, ditunjukkan nanti nggak shock apa-apa. loh Bang. Nah, sebelum 3 Oktober, kami berbulan-bulan mendalami semua kandidat yang akan kami deklarasikan. Saya salah satu yang membaca, salah satu yang mewawancarai. Yang pertama, 2 hal ini. Yang pertama soal pernyataan seolah-olah ya, seolah-olah Anies mengingkari komitmennya dengan Prabowo yang tidak mencalonkan diri. Itu ada di televisi, gampang dicari di Google. Itu clear dalam konteks 2019. Pak Anies mengatakan waktu itu termasuk Pak Prabowo mengajak beliau ya sebagai salah satu kandidat cawapres. Beliau mengatakan saya ingin mentuntaskan pekerjaan saya di DKI. Jadi konteksnya itu sangat jelas. Yang kedua soal uang dan segala macam itu, kita juga sudah dari awal kita sudah tanya. Jadi kita ini memang membongkar semua soal Anies sebelum kita deklarasikan tiga Oke, soal uang itu pada saat itu apa yang kemudian bisa dikorek Bang? Kita tanya persis seperti tadi yang dengan narasi yang berbeda seperti yang dikatakan Andi tadi. Perjanjian itu ada,
Walaupun kita sama-sama tidak lihat, saya juga tidak lihat. Perjanjian itu ada, tapi konteksnya apabila menang itu dianggap lunas. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh orang yang paling kredibel menurut saya sekarang, Sudirman Said. Sudirman Said itu orang yang incas menjadi juru bicara Anies. Di tim kecil kita pun, di tim kecil koalisi, Sudirman Said mewakili Anies. Jadi maksud saya terlalu banyak isu lain yang lebih penting untuk mencerdaskan rakyat daripada kita harus bicara yang seperti ini. Andre tadi bilang juga tidak lihat. Terus apa yang kita bicarakan? Saya backgroundnya lawyer. Bukti itu. Bang, saya nggak bilang saya nggak lihat, saya lihat bang. Ya mana itu barang? Taruh di atas meja dong. Bang, ini konsumsi internal, makanya saya bilang dari awal. Kalau konsumsi internal nggak usah dibicarakan di publik gitu. Kami nggak ada bicarakan Bang Sandi, karena beliau salah satu pelaku sejarah. Makanya beliau bilang, iya, jadi saya komit karena saya tahu perjanjian kalau itu. Konteksnya gitu kepercayaan, kalau konteksnya kepercayaan kita tahu Sandi itu siapa. Jadi pertanyaan saya lagi, apakah mungkin isu ini akan jadi maksud abang Bang Sandi pembohong? Bukan soal Bang Sandi pembohong, Bang Sandi tidak bisa membuktikan omongannya, itu beda. Ya, saya pakai narasi lawyer. Sandi sampai sekarang tidak bisa membuktikan. Jadi kalau kita harus memilih percaya siapa, saya percaya Sudirman Said. Sama-sama tidak ada bukti. Mungkin kalau dari segi dalam pandangan saya, dalam subjektivitas saya, Sudirman Said lebih kredibel daripada yang lain. Jadi poin saya begini loh. Benar tadi kata Dedi. Masa isu begini yang jadi agenda agenda talk show. Bang, saya ingin menegaskan aja karena itu kami mengundang abang. Karena saya tahu perjanjian itu ada, Bang Sudirman Mana Said. itu barang? Perjanjian itu harus ada wujud. Sebentar. Taruh di atas meja, mari kita lihat sama-sama gitu loh. Ya, saya ingin menegaskan perjanjian itu ada. Sudirman Said bilang perjanjian nggak ada. Perjanjian ada kata Sudirman Said. Tetapi kalau menang itu dianggap lunas. Dan sekarang itu perjanjian Bang Sandi dengan Mas Anies kali, bukan perjanjian yang ditandatangani oleh Pak Prabowo, Anies dan Sandi. Kalau itu ada beda kali itu Bang. Konteks ini kedua kan, kalau yang pertama tadi yang dengan Prabowo itu konteksnya pemilu 2019. Ada di beberapa televisi. Anies mengatakan saya tidak bersedia. Nih saya jelaskan ini saya dikit. Tidak bersedia, saya ingin di surat menyelesaikan perjanjian itu nggak ada angka tahun 2019. Jadi nggak ada tahunnya buktinya? Bang. Saya mengatakan ada, Anda mengatakan tidak ada, dan Anda yang mulai mana buktinya? Kita Artinya hingga saat ini masih berlaku perjanjian itu Bang? Kan jelas pernyataan Bang Sandi berapa minggu yang lalu bahwa waktu doorstop keluar istana bahwa saya sampai sekarang komit bentar Bang, gantian lah Bang, boleh lah. Saya ditanya, abang belum berkuasai susah kasih orang bicara. Mulai. Sudah saya berikan. Jadi gini, ini kan giliran saya. Saya berikan Bang Andre, silakan Bang Andre. Oh iya, boleh. Singkat aja Bang, singkat boleh. Jadi gini, singkat aja supaya Bang Taslim bicara 1 jam lagi boleh. Jadi gini, bisa ketawa gue jadi. Jadi gini, kata Bang Sandi dalam doorstop keluar istana setelah rapat kabinet, beliau menegaskan bahwasannya perjanjian itu masih berlaku sampai sekarang. Makanya saya komit mendukung Pak Prabowo di 2024. Itu pernyataan Sandiaga Uno, kan salah satu pelaku sejarah penandatangan. Sepihak gitu. Dan subjektif. Tadi apa-apa. Anda mengatakan. Terserah abang muter-muter, yang jelas pelaku sejarah bilang masih komit. Mungkin lebih tepat Anies Baswedan yang bicara membantah Bang Sandi, bukan Mas Taslim. Anda mengatakan Sandi tidak mewakili siapa-siapa. Tapi Anda juga malam ini menjadi juru bicara Sandi. Berulang-ulang Anda mengatakan itu. Bang Taslim, saya kita agak maju sedikit. Ya, mengutip pernyataan Bang Sandi, doorstop keluar istana. Soal perjanjian ini kalau tidak ada buktinya langsung memang jadi perdebatan yang tanpa ujung. Tapi seperti ini, kalau Anda sudah mempelajari rekam jejak Anies dari awal hingga akhir. Saya salah satu di tidak ada sama sekali kerikil di tengah jalan Sandiaga, tidak ada sama sekali. Clear, seperti yang dikatakan oleh Sudirman Said, perjanjian kan kita tanya, ya kan? Sama saja seperti kalau orang mau jadi caleg, saya kira Dedi mengalami ini, kan dia harus ada surat pernyataan dari pengadilan niaga bahwa tidak dalam keadaan pilot, tidak punya utang dan segala macam. Kita gali itu sebelum 3 Oktober, ya. Kita gali itu sebelum 3 Oktober. Dan dikatakan maka selama ini kita anggap itu tidak ada karena sudah dianggap kalau menang itu lunas. Nah, kalau soal pernyataan tidak ingin melawan Prabowo dan segala macam itu konteksnya 2019 itu gampang kok, kita pencet di HP saja kita ketemu kok. Dan hal itu dikonfirmasi juga tidak misalnya dengan Mas Sandi atau Prabowo dan lain-lain?
Nggak usah kita konfirmasi. Kita percaya terhadap semua investigasi dan pemeriksaan kita. Saya nggak ada urusan dengan Sandi karena Sandi juga kan tidak ngomong sama saya. Bukan hanya soal kesepakatan, termasuk program kerja, kinerja tidak ada masalah sama sekali? Tidak ada masalah sama sekali. Kalau kinerja dan program kerja yang dibangun itu persepsi. Saya sudah bicara sampai di Merauke. Ya, saya sampai bicara dengan enis-enis tertentu sampai di Merauke dan kita bisa lihat, gampang lihatnya, ada LPJ-nya. Ada LPJ gubernur diterima, itu gampang, itu tertulis kok, gampang sekali. Bang Uki punya catatan sendiri sepertinya. Silakan. Karena terus mengawal program dari gubernur. Bang Uki, ketika Anies masih menjawab jadi siap, terima kasih. Enggak, cuma satu halaman kok. Jadi bagi kami di PSI. Jadi bagi kami di PSI ini sebenarnya kalau kami jujur ini bukan isu kami ya. Artinya ketika saya diundang ke sini, apalagi kali ini saya sejajar duduknya dengan Bang Andre, ini adalah sebuah kejutan ya. Pertama kali dalam hidup saya berada di satu sisi gitu sama Bang Andre. Tapi bagi kami apa yang bisa dijadikan bahan untuk pendidikan demokrasi kita, itu yang terpenting ya. Artinya begini, di alam demokrasi yang sehat, di alam demokrasi yang maju dan berkualitas ya. Pemilihnya itu adalah pemilih yang rasional. Sementara pemilih rasional atau pilihan rasional itu dijatuhkan kepada seseorang kandidat atau kepada partai ya, setelah si seseorang tersebut mendapatkan gizi informasi yang cukup atau disebut well informed decision. Jadi kalau kita berbicara ini apalagi kawan-kawan dari Partai Nasdem ya kemarin Pak Ali ya, juga Waketum Nasdem juga sudah bilang, wah ini pembunuhan karakter gitu. Apalagi juga ada dari Demokrat bilang, wah ini serangan katanya kayak gitu ya. Nah ini sebenarnya bukan itu. Ini adalah mekanisme check and balance yang sudah disediakan oleh demokrasi. Gitu. Jadi di dalam demokrasi itu ada yang pro dan ada yang kontra. Itu adalah hal yang biasa. Dalam bahasa akademiknya ini disebut dialektika, di mana di situ ada tesis, antitesis, lalu mereka menjadi sintesis, kurang lebih seperti itu ya. Nah, Bapak-bapak Anies Baswedan ini sudah didukung oleh 3 partai politik, ya. Artinya Pak Anies Baswedan ini kalau secara hitungan matematis apabila 3 partai politik ini terus memajukan secara konsisten dan mendaftarkan Pak Anies, beliau akan menjadi capres, bukan lagi baca pres. Tiketnya sudah ada? Tiketnya sudah ada. Nah ini artinya apa? Ini artinya masyarakat punya hak untuk tahu siapa Pak Anies sesungguhnya. Ya. Dan ketika kita berbicara soal masyarakat punya hak untuk tahu siapa Pak Anies sesungguhnya, kita nggak hanya membicarakan informasi-informasi dari Pak Taslim misalnya atau dari Bang Andi atau Bang Geis yang dimana mereka sudah jelas-jelas pro Anies ya. Di sini ada juga informasi-informasi yang bisa menjadi bahan pertimbangan masyarakat, yaitu apakah betul perjanjian itu ada atau tidak. Nah, kita kembali kepada isu ya. Kalau punya data boleh secara konkret disebutkan, Mas Uki? Kalau data ya saya bilang lagi, ini sebenarnya bukan isu saya, tapi kayak begini. Dari tadi bapak-bapak ini berdebat ya, sifatnya retoris, spekulatif, juga periferal. Kenapa saya bilang periferal? Inti ceritanya itu bukan soal siapa yang sedang dianiaya, siapa yang dituduh atau siapa. Cukup aja bilang, bener nggak Pak Anies ngutang? Cukup aja bilang, iya kalau Pak Anies ngutang ya bayar aja. Kayak gitu. Kalau memang nggak sanggup bayar sekarang, silahkan minta waktu untuk diberikan kelonggaran atau bisa mungkin dicicil kayak gitu. Nah itu kan yang lebih sehat daripada berdebat soal Pak Anies seolah sedang dianiaya. Apalagi mungkin Pak Taslim sekarang nggak bilang ya, tapi Pak Waketumnya. Kita nggak pernah bilang Anies dianiaya. Oh Pak Waketumnya bilang Pak Anies sedang dibunuh karakternya. Mungkin konteksnya berbeda. Sedang dibunuh karakternya ya. Dan dikatakan juga oleh Pak Waketum dari Nasdem, katanya begini, karena memang udah nggak bisa lagi nyerang Anies secara substansial, maka dipilihlah isu yang seperti ini gitu. Nah, buat masyarakat ini adalah hal penting sebetulnya untuk mengetahui siapa Pak Anies sebetulnya. Apakah Pak Anies adalah seorang yang tepat utang atau enggak? Bagaimana kemudian masyarakat bisa melihat bahwa data-data ini faktual? Nah, sekarang kita masuk ke dalam si isunya secara spesifik ya. Pak Sandiaga Uno sudah angkat bicara ya. Pak Sandiaga Uno buat penonton catatan demokrasi mungkin yang belum baca beritanya, dalam harlah NU yang ke-100 ya, 1 abad, Pak Sandi mengatakan bahwa
beliau itu sudah melakukan sholat istiqoroh. Ya, sholat istiqoroh kalau bagi umat Islam ini adalah sholat untuk meminta petunjuk langsung ya. Juga Bang Sandi sudah berkonsultasi dengan keluarganya. Nah, hasil dari 2 ikhtiar tersebut, kemudian Bang Sandi memilih untuk merelakan. Ya, common sense saja. Kalau sudah Bang Sandi mengatakan merelakan, ini artinya utang itu ada. Itu common sense ya, itu common sense. Oke, Bang Sandi sudah bersuara Pak Taslim. Bang Sandi sudah bersuara ya. Dia mengatakan itu ada tapi dia tidak bisa buktikan. Sekarang kenapa Pak Anies nggak bersuara? Bilang aja itu bohong. Undang-undang kita sudah mengakomodir pihak-pihak yang dirugikan oleh hoax ya. Tinggal silakan aja bilang ini bohong. Ini hoax ya, atau kalau perlu laporkan ke polisi. Nah, itulah demokrasi yang sehat sesuai dengan judul tema acara kita, catatan demokrasi. Kurang lebih seperti itu. Bang Des Khalifah, kita minta komentar lu sebelum ke Bang Deddy. Mengapa kemudian Pak Anies tidak membuka saja? Terima kasih. Yang pertama, apa yang mau dibuka kalau suratnya nggak pernah kita lihat. Jadi kita berbicara berdasarkan asumsi. Tapi saya ingin bahas yang Andri katakan pertama. Bahwa Pak Anies, saya catat itu, tidak pernah izin dengan Pak Prabowo. Tolong Anda konfirmasi ulang, Anies orang yang sangat punya kearifan. Apapun yang dia melangkah, dia akan datangi. Apakah diterima atau tidak lain soal. Tapi Anda bisa cek. Dan saya punya informasi validnya soal itu. Soal apakah Anies datang meminta waktu atau tidak. Sebelum Anda bicara, cek dulu. Supaya valid ya. Nanti, ini pendapat Anda, ini pendapat saya. Kan Anda mengatakan tidak pernah minta izin. Oke. Yang kedua, soal perjanjian Anies dengan Sandi. Soal hutang. Saya katakan di sini, Anies dan Sandi berhutang ratusan miliar kepada warga Jakarta. Biaya kampanye itu siapa yang paling banyak? Yang paling banyak mengeluarkan dana adalah warga. Bukan Anies, bukan Sandi. Jauh di atas 50 miliar. Dan Anies berjanji kepada warga Kampung Tanah Merah. Dia tanda tangani, dia tepati. Anies berjanji pada warga Kampung Akuarium, dia tepati, dia tanda tangani. Sandi berjanji kepada warga. Dia mencalonkan sebagai wapres. Dia tinggalkan Jakarta. Siapa yang tidak menepati janji? Anies atau Sandi? Yang ketiga, pada saat Anies menjabat sebagai gubernur, siapa yang mengajak Anies untuk menjadi wapresnya Pak Prabowo? Dan siapa yang tidak mau? Jadi siapa yang mengajak Anies untuk mengingkari Anies janjinya kepada warga? Dia adalah figur seorang pemimpin yang menepati janjinya. Itu adalah fakta. Yang dia tidak mau mengkhianati warga Jakarta. Yang terakhir, soal hutang piutang 50 miliar. Saya katakan di sini Geis Khalifah yang menyatakan, buka. Kalau ada terbuka, benar masih ada hutangnya. Per hari ini juga akan saya carikan dana 50 miliar untuk dibayar. Karena seluruh rakyat Indonesia akan membayarnya. Tapi buka. Jangan seperti ini. Kalau seperti ini terus kita mau bayar kemana? Hutangnya seperti apa? Buka aja suratnya. Dan saya janjikan, saya yang bicara Geis Khalifah. Akan kita sama-sama lunasi. Tapi ada data validnya. Bukan berdasarkan asumsi. Terakhir. Soal-soal kayak gini nggak enak dibicarakan. Karena kita ini berteman. Saya berteman dengan Sandi. Saya menghormati Pak Prabowo. Saya menghormati semua orang-orang itu. Lantas kita berbicara yang semuanya serba setengah. Tidak selesai. Ini hanya membangun pertikaian. Buat apa? Kalau bicara langsung terbuka. Di atas meja. Jangan ditutup-tutupi. Ini kan jadi nggak benar. Gitu loh. Anda mengatakan ini Bang Sandi. Tapi sambil menyempilkan itu di depan istana. Bang Sandi komit tidak maju. Ya kalau ada partai yang mencalonkan dia maju, Dri. Persoalannya kan belum ada yang mencalonkan. Kalau enggak dia nggak mau lompat ke P3. Kan itu soal kesempatan. Anies ada kesempatan itu aja.
Kalau nggak diributkan sama Gerindra kemarin soal bagaimana dia mau pindah ke P3. Boleh sampai situ dulu Bang, ditanggapi dulu Dengan segala mohon maaf kepada teman saya, Pak Sandi. Baik. Dan terus ada satu lagi poin terakhir yang Anda singkat, salah. Bang Ges. Rik-rik Sandi turun tidak dicopot. Rik-rik berhenti setelah masanya berakhir. Jadi jangan suka membuat statement yang datanya tidak valid gitu loh. Nggak enak kita dengan Rik-riknya. Makasih. Bang Oke, Andre dulu, silakan Bang. dikomentari, Silakan ditanggapi Bang Andre. Bang Andre sebelum ke Bang Deddy. Yang pertama memang sampai Mas Anies mencalonkan jadi calon presiden diumumkan Partai Nasdem memang tidak ada pertemuan lagi Pak Prabowo dengan Mas Anies. Itu fakta. Ya, supaya Bang Ges ketahui. Ya, memang nggak ada pertemuan itu. Itu saat Nanyakan, jadi Anda sehingga sudah cek dulu belum udah dicek bahwa dong, Anies sudah Pak. minta ketemu belum dengan Pak Prabowo sebelum? Udah dari kita sebelumnya? cek Bang bahwa memang tidak ada pertemuan antara Pak Bukan nggak ada Prabowo dengan pertemuan. Mas Anies. Permohonan Anies minta ke Pak Prabowo. Ya, untuk ketemu. ketemu, Bang, saya ingin kasih tahu Bang. Pertemuan Mas Anies dengan Pak Prabowo itu gampang kok. Kalau memang Mas Anies ingin ketemu Pak Prabowo. Gitu. Jangan Ya, asumsi Anda. enggak, supaya Abang ketahui, kadang kan memang Pak Prabowo sibuk keluar kota, Oh, sibuk. keluar Ya negeri. udah, selesai kalau Tapi gitu. kalau tiba-tiba pengen ketemu langsung harus hari ini tentu nggak bisa Bang. Bang kan tentu ada waktunya. Kan orang beliau fokus bekerja jadi Menteri Pertahanan Bang. Makanya nggak keliling Indonesia gitu loh. Oke. Kayak mau besok mau pemilu gitu loh. Itu satu. Jadi itu supaya Abang ketahui. Memang tidak ada pamitan. Itu memang nggak ada pamitan. Apa aku aja nggak ada pamitan. Gitu loh. Itu satu. Yang kedua Anda jangan Bang. menghakimi sementara Anda tidak tahu menyatakan Anies tidak pamitan. Itu menghakimi. Jangankan kepada Pak Prabowo. Bahkan kepada Satpol PP pun dia pamitan. Ya memang ke Pak Prabowo nggak ada pamitan Dia Bang. sudah meminta waktu. Kita tuntaskan dulu Bang Ges penjelasan dari Bang Andre. Jadi kalau dia tidak tahu lalu Bukan nggak tahu, mengatakan memang Kita nggak ada berikan kesempatan ke pamitan. Bang Andre itu kan dulu. menghakimi. Loh, memang Singkat Bang Andre. tidak ada pertemuan antara Mas Anies setelah mengakhiri jabatannya dengan Pak Prabowo. Ya dikasih waktu Gitu. tidak. Memang nggak ada pertemuan Bang. Lah, Gitu loh. Memang nggak ada Nggak akan pertemuan. ada pertemuan kalau dia tidak dikasih waktunya. Abang, saya kasih tegaskan nggak ada pertemuan. Waktu kalau memang hari ini minta waktu ya belum tentu hari ini bisa ketemu dong. Kan banyak tugas negara yang dilakukan Artinya Bang. inisiatifnya ada Bang. Ya. Artinya inisiatifnya ada, waktunya yang belum dikasihkan gitu kalau dari pembicaraan Anda. Kalau barusan. memang mau nyalon Bang Ges, presiden, supaya yakin sederhana, betul Bang. bahwa Pak Sederhana. Anies itu sudah mengajukan Bang. untuk minta waktu. Tahu, Bang, saya Bang tidak Ges, akan bicara begini. Barang kalau ini saya sederhana tidak tahu. Bang, kalau memang pengen waktu ketemu ya pasti akan dikasih waktu Bang. Tapi kalau antara waktu pertemuan dan tiba-tiba waktu ingin nyalon presiden dempet ya susah Bang. Baik Bapak-Bapak, nanti Karena kita kan ingin minta waktunya komentar mepet tanggapan waktu juga itu. ini dari Jadi Bang Abang Deddy jujur Sitorus. juga Apakah jadwalnya, betul Bang gitu Deddy loh. melihat memang pencapresan Anies ini banyak pihak yang mengusik sebagai PDIP, suaranya bagaimana ini ya? Karena saat ini PDIP sedang menunggu ini. Banyak disebut Pergerakan juga, dinamika Bang. politik seperti apa sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Kita langsung minta tanggapan Bang Deddy Sitorus. Kita ingin tahu juga pengalaman secara etika politik bagaimana. Karena waktu itu pernah juga ketika Pak Jokowi masih menduduki pemilihan gubernur juga kan diisukan etika politik ketika ingin maju ke kancah selanjutnya. Bang Deddy Sitorus melihat Pamitan kasus itu ada saat ini. juga tidak pada saat itu. Kenapa? Kalau untuk konteks yang saat ini pamitan seperti ini apakah memang kalau dari Bang Deddy Sitorus memandangnya sangat diperlukan? Ada perjanjian tertulisnya. Kita ingat dulu waktu Ibu Megawati dan juga Pak Prabowo perjanjian batu tulis itu ada lisannya. Dan tulisannya kami juga sempat melihat itu Bang Deddy Sitorus. Enggak, saya kira enggak bisa dikait-kaitkan ya. Antara apa yang terjadi pada batu tulis dengan yang ada di di kejadian yang baru-baru ini. Saya sebenarnya nggak mau campur itu. Karena bedanya di kita itu hak prerogatif untuk menentukan capres dan sebagainya terkait pencapresan itu diserahkan oleh Kongres sebagai pengambil keputusan tertinggi kepada Ibu Mega. Jadi tidak bisa sendirian ya. Dan itu ada konteksnya pada waktu itu. Dan saya kira irrelevan kalau membandingkan dengan yang sekarang. Tapi saya justru nggak tertarik kalau soal bukti-bukti dan soal surat-surat ini. Saya tertarik tadi dengan pernyataan Pak Prabowo yang Anda kutip di situ tadi. Soal yang penting Prabowo tidak berbohong dan tidak berkhianat. Saya kira itu yang lebih menarik daripada soal bukti-bukti. Menariknya?
Menariknya karena itu statement dari seorang leader ya, dari seorang pemimpin terkemuka di bangsa ini, seorang ketua partai politik, seorang menhan, 2 kali capres. Saya kira itu hal yang harus... Baru 2 kali, ini kan belum, baru 2 kali Bang. Ini past tense, ini past tense, ya kan. Jadi saya kira hal-hal itu lebih penting daripada soal-soal teknikal, normatif, seperti soal surat menyurat, utang piutang ya. Saya kira itu yang lebih menarik dan saya nggak mau ikut-ikut lah ngurusin pembicaraan soal itu. Karena kalau bicara etis tidak etisnya semua kan ada konteksnya. Ya, pasti ada konteksnya gitu dan kalau saya nangkap tadi yang apa dikatakan Andre sih ya memang benar. Saya tidak pernah mendengar Pak Prabowo bicara soal terkait dengan urusan yang tadi dibicarakan gitu. Dan kalau teman-teman yang merasa itu merugikan Anies ya menuntut perlu bukti yang ini ya kayaknya bukan urusan saya deh. Karena ya, begini masa Bang, saya ditanya gitu banyak loh. juga yang kemudian, banyak juga yang Bang Deddy karena gini, banyak juga yang kemudian mengait-ngaitkan. Nampaknya cobaan untuk Anies Baswedan menuju Capres 2024 ini cukup banyak gitu Bang. Mbak, mulai mau jadi dari kades saja cobaannya safari banyak. politik, Mau jadi kades. reshuffle ke Nasdem dan lain-lain Bang Deddy Mbak, gitu. mau jadi kades saja cobaan banyak. Kita mau pacaran aja cobaan banyak. Lah apalagi jadi Presiden Republik Indonesia. Jegal menjegal wajar kan Bang? Ya Allah, kalau nggak mau ada jegal menjegal, tinggal di hutan. Udah pasti itu. Jadi nggak usah kita baperan dan lebay. Oh. Ya, kenapa saya bilang nggak usah baperan dan lebay? Pak Jokowi waktu nyalonin apa? Anak PKI, tidak lulus kuliah, ijazah palsu, hantu blau semua ada. Biasa aja kali. Silakan itu politik. Yang baper siapa sih nih Bang sekarang? Nggak tahu saya. Nggak tahu Tadi saya. katanya ada yang baper. Yang baper Loh. siapa maksudnya nih? Ya siapa Partainya aja lah yang kah? merasa Atau baper. personalnya? Saya nggak tahu. Kan baper ini kan bisa kolektif berjemaah juga. Tidak harus pribadional gitu ya. Parpolnya, koalisinya Bang. Tidak, Yang baper jadi- koalisi perubahannya atau individunya Jadi Bang? pahamilah bahwa dalam proses-proses politik, apalagi untuk tingkat tertinggi seperti Presiden Republik Indonesia, tantangan hambatannya itu pasti ada. Dan justru disitulah akan diuji sebenarnya kah dia seorang pemimpin yang memang punya karakter sebagai leader yang inspiring atau hanya sekedar orang yang mau cari jabatan. Dan ini juga akan membedakan antara mereka yang ingin mencapai kedudukan presiden itu sebagai seorang pemimpin, bukan sebagai seorang pejabat. Jadi halangan dan tantangan itu pasti banyak. Jadi ini hal wajar yang ya? biasa ya Bang ya? Hal yang Sangat wajar dan biasa itu ya? Lah, ambil contoh kami ini, Mbak Puan. Putri seorang proklamator, anak seorang presiden, sudah ketua DPR RI. Kurang Menko, tiap hari dibully hanya gara-gara dia punya cita-cita. Kurang apa sadisnya Republik kita ini, penduduknya? Kurang apa sadisnya kita ini? Lihat aja medsosnya kayak apa. Pak Jokowi yang sudah sebegitu jauh bekerja, membawa kita menjadi salah satu negara yang paling handal menghadapi goncangan ekonomi, goncangan pandemi, masih aja dibilang negara kita tidak baik-baik saja meskipun orang yang bilang nari-nari joget-joget. Ini kan memang rakyat kita ini emang begini. Tapi itu kembali pada orang-orang yang ikut dalam kelompok yang berkontestasi ini. Apakah memang punya visi membangun peradaban politik yang sehat atau hanya ingin ini apapun istilah Machiavelli itu ya. Tujuan menghalalkan cara. Wow. Itu yang akan menjadi persoalannya. Oke. Jadi kalau hari ini ada yang beranggapan Anies digoyang, ya pasti digoyang lah. Karena dia pasti bersaing dalam sebuah kompetisi. Kalau nggak digoyang, berarti bukan calon presiden. Tapi kan kalau serangannya sudah mengarah hoax harusnya dilaporkan saja ke proses hukum. Lah silakan, nanti penjara kita penuh sama kayak Pak Jokowi. Kalau tiap hari mau ngelaporkan orang yang hoax, nggak cukup penjara kita. Itu aja pun masih dianggap Pak Jokowi ini semena-mena. Sekarang kita mau minta orang yang menyerang Anies hoax masuk penjara. Silakan, saya pasti nggak cukup penjara. Coba lihat sekarang, Pak Jokowi nggak nyalon aja, ya itu buzzer-buzzer di Twitter tiap hari nyerangnya Pak Jokowi. Lah Pak Jokowi sudah nggak nyalon, masih aja. Memang nggak bisa nyalon. Loh, sudah pasti nggak nyalon, ya masih aja. Jadi ini ada kita ini berada pada satu tikungan sejarah. Oke, ini hal biasa Bang Deddy. Partai Nasdem baper nggak sih Bang Taslim? Jangan diladenin Bang. Kalau ada hal-hal Ya, seperti itu jadi, hal yang wajar. Pimpinan
yang digambarkan Dedi tadi sudah dicontohkan oleh Anies. Apapun perlakuan terhadap beliau, beliau tidak pernah ngomong. Tanggal 3 Oktober, dalam sambutannya Pak Surya, dia mengatakan kita menempuh jalan yang berliku dan tidak biasa. Saya salah seorang dari beberapa teman yang mendampingi Pak Anies, mulai dari Aceh sampai Papua. Benar kata Dedi, tantangan banyak. Kalau mau jadi pimpinan harus terima tantangan, dan itu biasa saja. Biasa saja, kami juga tidak pernah mengeluh. Bahkan di salah satu media saya mengatakan gangguan yang kami hadapi, walaupun sebenarnya kami bisa deteksi dugaan kami bisa menduga itu siapa, kami anggap aja sebagai vitamin tambahan. Kalau mau jadi pimpinan ya memang harus berani menerima risiko itu, dan itu biasa saja. Biasa saja, dan ini kita hadir di sini juga bagian dari penerimaan kita terhadap tantangan, itu biasa saja. Jadi tidak ada yang luar biasa. Memang benar pimpinan ya, kalau mau jadi pemimpin jangankan lurah, sekarang ketua RT pun berkampanye dan banyak sekali yang kalau mau diduga hoax ya hoax. Tapi ya apa itu cara kita? Apa itu cara kita menyelesaikan persoalan? Melaporkan ke polisi. Saya sudah hampir 30 tahun jadi lawyer. Banyak cara lain. Biar rakyat menilai. Biar rakyat yang memberi penilaian siapa pemimpin, siapa yang tidak. Boleh, tidak semua. saya tambahkan. Sebentar, tidak semua hal-hal yang tersakiti kepada kita harus balas. Tidak apa-apa. Biar saja sejarah yang akan buktikan. Ya, baik. Sebaiknya perspektif kita, paradigma berpikir kita itu kita geser ya. Ini bukan soal Pak Anies dijegal, dihambat-hambat. Saya hanya menjawab pertanyaan moderator. Tapi ini lebih kepada soal pemenuhan hak untuk mendapatkan informasi kepada publik itu utuh atau tidak. Makanya dari tadi saya bingung juga. Kenapa? Karena seharusnya sesuai dengan statement Pak Anies yang beliau harus buktikan, yaitu apa? Lihat rekam jejak. Kalau memang Pak Anies mau masyarakat, publik melihat rekam jejak Pak Anies, seharusnya Pak Anies say something about this thing. Seharusnya Pak Anies jelas-jelasan bilang enggak itu hoax. Kalau rekam jejak Pak Anies itu bisa dilihat gampang. Sejak beliau lahir sampai sekarang beliau ada di Indonesia, kita bisa lihat. Itu dia. Ini kan adalah bagian. Ini kan adalah bagian dari jadi tidak masyarakat. Ini adalah bagian dari publik untuk menilai benar. Apakah Pak Anies itu adalah orang yang memegang janji. Apakah Pak Anies itu orang yang memegang utang dengan janji itu magnitudnya sama? Iya jelas beliau yang memegang janji. Tapi ini sekarang Pak Anies ya. Anda menyimpulkan sesuatu yang masih asumsi. Seperti sewaktu masih menjadi gubernur DKI. Andre sendiri masih ragu, Anda sudah menyimpulkan. Saya lihat Pak Anies ini kalau ada isu-isu populer beliau maju paling depan. Selalu begitu. Tapi kalau ada isu nggak populer biasanya Pak Anies ini ngumpet di balik ketiak Pak Wagub, Pak Riza ya. Pak Riza, nah ini sepertinya keulang lagi. Kalau memang betul ini adalah berita bohong. Kalau mau tahu kinerja Anies baca LPJ-nya. Kita selesaikan dulu, Bang Taslim, kita selesaikan dulu. Oke, ini tadi juga Bang Gez ini menyatakan dengan sangat yakin ya bahwa Pak Anies itu telah menepati semua janjinya ya. Ini saya membawa sedikit saja. Tanah Merah, Kampung Akuarium. Ya. Kita selesaikan tapi begini, saya sekarang membawa data. Ini kan kawan-kawan mahasiswa ini adalah orang-orang yang rasional. Pasti kawan-kawan percaya dengan data yang valid. Ya, saya ingat sekali pada saat Pak Anies dulu kampanye ya, dia bilang dia ingin membangun rumah DP 0 ya, dengan konsep yang dari A sampai Z, peruntukannya adalah untuk warga miskin ya, dan itu disebutkan sama beliau itu 2 kali. Bahkan yang kedua beliau bilang kasihan sekali rakyat begitu miskin, udah miskin disuruh sewa. Kurang lebih seperti itu ya. Perlu gedung kantor bikin. Iya. Nah definisi miskin ya, kalau kita merujuk kepada data BPS itu adalah orang yang berpendapatan 500 ribuan pada 2017 pada saat Pak Anies dilantik per kapita. Artinya kalau dia sekeluarga itu ada 5 orang berarti 500 ribuan kali 5, kurang lebih kayak begitu ya. Nyatanya kalau 5 orang berarti 2,5 ya. Nah nyatanya rumah DP 0 itu ya rentan pendapatan yang eligible atau yang layak untuk mengakses program rumah DP 0 itu syarat paling bawahnya itu 4 juta gitu. Dan waktu itu syarat paling tingginya 7, kemudian karena nggak laku dinaikin jadi 14 juta. Jadi kayak begini, dalam hal itu aja Pak Anies sebenarnya sudah berbohong, sudah nggak menepati janjinya. Nah ini yang menarik nih ya. Anies Sandi pada saat itu ya? Pada saat berjanji ya,
Tapi yang mengatakan bahwa rumah DP 0 itu untuk orang miskin sebanyak 2 kali itu adalah Pak Anies. Nah, yang menarik adalah kayak gini. Jadi target semula itu dipatok di RPJMD itu adalah 332 ribu unit ya. Belakangan tahun 2022 ya karena nggak laku disunat menjadi 10.000 unit ya. Itu pun juga gagal ya karena pada September 2022 tercatat cuma 2.332 rusunami yang telah dibangun atau hanya 1% dari target awal. Artinya apa? Sejak awal komitmen ini untuk warga miskin sudah bohong, realisasinya pun gagal. Jadi saya meragukan kredibilitas ucapan dari Bang Geis tadi. Silakan. Terima kasih. Enaknya kalau mendukung Anies. Sebentar Bang Geis, kalau saya paling terganggu yang reklamasi itu bos. Karena itulah salah satu isu yang mempersatukan kalangan aktivis pada waktu itu ya. Karena menyangkut reklamasi. Torak reklamasi dan itu sangat gamblang berkali-kali. Tapi kalau sekarang kita terbang di atas Jakarta, Pulau Reklamasi itu udah indah banget. Jambatannya nyambung. Ini ya kalau saya sih itu yang paling Poin penting. tambahan ya, Bang Deddy ya. Bang Geis. Oke, reklamasi dulu ya. Tolong buka 23 janji kampanye Anies. Tidak ada pernyataan bahwa reklamasi yang sudah jadi dibongkar, nggak ada. Yang ada adalah stop reklamasi, pulau-pulau yang sudah jadi dimanfaatkan untuk publik. Itu tertulis di 23 janji kampanye. Jadi itu clear. Dibuka saja, sekarang Anda buka Google, 23 janji kampanye. Di lain yang tertulis, bisa buka YouTube. Ya, stop, tolak reklamasi, flyernya berterbangan di seluruh Jakarta. Ini bicara pulau yang sudah dan untuk publik. Sekarang mari kita pergi, lihat. Benarkah tidak ada pulau bertambah? Gak ada. Sebenarnya. Benar. Artinya stop dari ketika itu di stop. 13 pulau itu nggak bertambah. 13 pulau tidak bertambah. Tapi gini, posisinya pada saat ntar dulu. Posisi pada saat sebelum dia menang pemilu, tidak ada ke 1 sentimeter pun bertambah itu tanah. Satu. Yang kedua, benarkah itu untuk kepentingan publik? Udah nanyanya? Belum? Udah itu aja. Ya. Pada saat pulau itu dibangun, jangankan kita, wartawan di Wiwan tidak bisa masuk. Diusir dan dikejar-kejar. Tapi sekarang seluruh orang bisa masuk. Kita menjadi warga negara kelas 2 di Republik ini. Dan hari ini nggak nyambung Bang. Pertanyaan saya tadi apakah setelah Anies gubernur tidak ada nambah 1 sentimeter pun 13 pulau? Saya jawab tidak ada. Yang benar. Makanya dengarkan 1 sentimeter pun gak ada nambah. Saya bicara sekarang. Satu gayung pun tidak ada tanah nambah. Saya kasih tahu. Waktu itu belum jadi, itu belum rata tanah. Oke. Tembok belum ada. Jangan bohong depan publik lah. Bang, dengar dulu. Bang. Tadi sudah saya bilang ya bahwa ucapan Bang Geis itu patut kita ragukan kredibilitasnya. Sebentar. Pernah beliau katanya begini ya di acara ini. Di acara dulu bos. 3 tahun lalu aja sebelum pandemi. Saya pergi ke sana, itu truk tiap hari bawa tanah. Jadi kalau dibilang nggak ada nambah 1 meter. Iya, beliau ini juga pernah bilang kayak gini. Tinggi permukaan tanah di Jakarta sudah lebih baik, katanya sudah. Pernah juga bilang kayak begitu. Nyatanya BPPT pada 2021 itu mengatakan permukaan tanah di DKI itu amblas antara 6 sampai 11 cm. Benar. Anda jangan ngawur. Bang Geis sama Bang Anies juga ingin komentar sepertinya, tapi sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi, kita harus jeda dulu pemirsa. Langsung dijawab Bang Geis tadi Bang, banyak sekali data yang dikeluarkan oleh. Sudah sangat jelas bahwa reklamasi 13 pulau di stop, kecuali yang sudah terbangun. Tidak bertambah sedikit pun ya? Tidak bertambah, itu sudah fakta. Yang kedua, karena ini terakhir ya, yang nikmat itu dukung Anies. Saya tidak perlu menjelekkan calon yang didukung oleh UKI. Satu kali pun saya tidak pernah mengkritisi orang yang didukung UKI. Tapi UKI tiap hari kerjanya mengkritisi Anies. Artinya Anies memang sangat luar biasa dibanding calon-calon lain. Terima kasih. Check and balances katanya Bang. Soal data yang tadi dibuka oleh Bang Uki, ketika masih menjabat DP 0 rupiah kemudian. Sudah dijawab berkali-kali, DP 0 rupiah itu udah berjalan, sudah ditempati sama orang. Sudah banyak itu. Bahwa targetnya tidak dicapai dalam situasi COVID. Siapa yang bisa berhasil di dalam situasi itu menyelesaikan target? Siapa? Bahkan dana Jakarta dari 87 triliun mengalami
defisit mencapai sampai kurang dari setengahnya dalam situasi itu. Tapi apa yang terjadi? KJP Plus tetap berjalan. Dan orang-orang di DKI tunjangannya itu dipotong untuk mereka. Sekolah tetap berjalan. Murid-muridnya tetap ditanggung yang tidak bisa sekolah. Banyak hal dilakukan. Lalu seolah-olah COVID tidak ada. Ini tidak mencapai target. Ya enggak lah. 300.000 lebih itu ada bagian-bagiannya. Ada bagian BUMN, ada bagian pemerintah pusat. Ada dalam rancangan itu semua. Berapa yang ditargetkan oleh Pemprov DKI. Dan itu terlaksana. Memang tidak sesuai. Karena situasinya tidak memungkinkan. Banyak hal. Saya bangun masjid apung di Ancol nggak jadi. Anggaran yang habis kok. Untuk membiayai bagaimana supaya itu tetap bisa hidup. Situasinya pada saat itu tidak memungkinkan. Tapi apa yang kita lakukan? Tidak ada satupun karyawan kita PHK. Tidak ada satupun. Untuk apa? Menjaga manusianya. Banyak situasi saat itu. Saya yakin di Pak Jokowi juga sama. Banyak program yang tidak bisa jalan. Situasinya tidak memungkinkan. Oke. Saya kira itu. Ya, apa yang saya salut dari pendukung Pak Anies itu adalah mereka punya ekspektasi terlalu rendah sama orang yang didukung. Jadi begini, dari awal saya pernah mengatakan bahwa Pak Anies itu gagal ya dalam menanggulangi kemiskinan di DKI. Kemudian disebut-sebut, ini karena COVID. Sama seperti yang Bang Geis bilang tadi, karena COVID. Ya masa cuma 1% realisasinya dari target. Itu yang pertama. Yang soal kemiskinan misalnya dibilang, ini karena COVID. Yang jadi masalah adalah begini, yang ngadepin COVID itu bukan cuma DKI, Bang Geis ya. Masalahnya daerah lain itu sudah pulih, sehingga rata-rata nasional itu juga sudah mendekati level sebelum COVID. Gitu. Ini saya catat ya, sebelum COVID DKI Jakarta itu angka kemiskinannya 3,7% ya. Kemudian karena COVID, itu 2019 ya, kemudian karena COVID 2020 dia naik menjadi 4,7% ya. Kemudian angka tersebut nggak turun-turun. Nggak turun-turun ya paling turun tik. Sekarang masih 4,61%. Saya bandingkan logika kita ya, untuk membangun logika yang baik saya bandingkan dengan Jawa Tengah misalnya. Jawa Tengah itu sebelum COVID angka kemiskinannya 10,58% ya. Kemudian karena COVID naiknya lebih parah daripada DKI yaitu menjadi 11,84% alias hampir 12%. Kini angkanya sudah mendekati level sebelum COVID yaitu 10,93%. Nah ini yang saya saya bilang loh ini di DKI saya lihat kebetulan kawan kami kan ada yang di DPRD DKI. Saya lihat coba kawan-kawan buka anggaran pengentasan mungkin judulnya bukan pengentasan lagi sekarang penanggulangan kemiskinan. Anggarannya naik terus tapi angka kemiskinannya juga naik terus. Nah ini yang saya heran nih uangnya di kemana. Nah kemudian ada yang bertanya Bang Uki ini kok bisa kayak begitu? Saya pikir ini jangan-jangan komitmen Pak Anies sebenarnya bukan buat itu. Komitmennya itu untuk kerja-kerja kosmetik, beautifikasi di mana-mana. Lagi COVID bangun stadion JIS. Itu pun pakai anggaran ya, yang anggaran sebagian besarnya yaitu dari dana pemulihan ekonomi nasional, pinjaman dari pemerintah pusat untuk memulihkan ekonomi. Dipakai buat stadion. Yang sekarang juga stadionnya nggak layak untuk dipakai sepak bola kelas internasional. Bahkan kelas nasional aja nggak layak. Kemarin konser Dewa ya konsernya bagus semuanya keren. Tiba-tiba pas orang mau keluar sulit karena pintunya cuma 2. Seberapa penting data-data ini untuk publik Bang? Sangat penting sekali karena kayak begini. Tadi saya bilang well informed decision dengan demokrasi ya. Nah semakin banyak ya, jadi narasi, gagasan itu seharusnya dibangun menggunakan logika-logika yang di backup oleh data ya. Dan data itu harus diambil oleh data-data yang sumber-sumber yang kredibel. Tadi saya mengambil data dari BPS. Ya. Artinya kalau Anda terlalu panjang. Kalau Anda ingin membantah data saya, iya ini pakai data BPS ini. Bawa juga dong data. Oke, kita bergantian. Bang Andi. Jadi yang pertama yang saya luruskan pintu JIS itu nggak 2. Jadi problem JIS kemarin itu bukan soal pintu keluarnya. Itu persoalan public transportasi. Orang keluar aksesnya jauh. Jadi jangan dibilang pintunya 2, itu menyesatkan publik itu satu. Udah itu tidak 2 pintunya. Ya akses itu juga menjadi keluhan. Jadi kayak begini. Ini giliran Bang Andi boleh? Bang, kita berikan lebih dahulu. Satu persatu kita uraikan Bang ya. Kemudian soal BPS, ya ini BPS juga yang ngomong.
dampak COVID itu lebih tinggi tingkat dampaknya di kota daripada di desa. Jadi kalau Anda bandingkan dengan Jawa Tengah itu tidak apple to apple. Karena desanya jauh lebih banyak. Dan kita merasakan di sini bagaimana masyarakat kota yang terisolasi dan itu orang kehilangan pekerjaan. Dan itu bukti. Nah karena itu di kota-kota termasuk di Semarang misalnya itu tinggi. Jadi nggak bisa dibandingkan seperti itu. Itu yang kedua ya. Nah yang ketiga saya ingin berikan kumulatif. Kan kita bicara masyarakat nih. Nah UKI punya pendapat. Ya saya punya pendapat, rujukan saya pendapat masyarakat. Pendapat masyarakat itu bisa ditilik dari survei. Tanggal 9 sampai tanggal 16 Oktober itu LSI survei. Ya, Lembaga Survei Indonesia. 80,9% masyarakat Jakarta puas terhadap kinerja Anies Baswedan. Ini yang ngomong siapa? Bukan Andi Sinulinga. Tapi ini yang ngomong adalah warga Jakarta. Dan ini tinggi sekali ini 80,9%. Nah di waktu yang bersamaan Populi Center juga, ini dalam batasan margin of error yang sama. Populi Center juga itu mensurvei 83,5% masyarakat puas terhadap kinerja Anies. Nah ini ada 15 item yang dia tulis. KJP, bagaimana transportasi di Jakarta, bagaimana beautifikasi yang tadi itu kebutuhan warga Jakarta. Nah memang ada di sini pendapat masyarakat yang tidak puas terkait DP 0%. Oke. Berapa persen di sini di dalam surveinya Populi Center itu tingkat kepuasannya hanya 33%. Khusus untuk satu dari 15 item. Itu artinya, dan saya akuin itu tidak mencapai target. Tapi tidak mencapai target itu jangan dikatakan berbohong. Ini dua hal yang berbeda. Sama dengan diskusi kita tadi. Sebentar. Saya sebut berbohong karena katanya di awal kalau itu tidak untuk mencapai orang miskin. target. Kalau Anda bilang tidak. Jadi saya bilang dia sudah bohong, gagal. Kenapa dia bohong? Karena di awal dibilang untuk orang miskin. Bang Oki ditahan. Gagal. Singkat saja. Bang Andi singkat saja. Maksudnya gini. Saya perlu meluruskan. Iya. Tidak mencapai target. Sebentar. Benar Bang Gis. Uki berbohong. Nah, Saya punya fakta. Kita tidak menyerang personal ya Bang ya. Enggak. Jadi gini. Bang Andi silakan dihabiskan. Selesaikan dulu, boleh kita ke Bang Andi Saya dulu. boleh pulang nggak? Kita ke Bang Andi dulu, bergantian ya Bang. Ini berbalas Kalau kita mengatakan tidak mencapai target itu berbohong, maka tuduhan itu bisa kemana-mana. Termasuk misalnya target Pak Jokowi selesai 2024 tol dari mulai Lampung sampai dengan ke Aceh. Tapi kita tidak kepingin mengatakan Pak Jokowi berbohong, tidak mencapai target. Sama dengan dialog tadi itu misalnya. Problem reklamasi Jakarta bukan bertambah 1 inci atau 1 meter. Itu problem reklamasi Jakarta, ada 17 pulau yang direklamasi, 4 pulau sudah berjalan, dan 13 pulau di stop. Baik. Dan hanya itu, jadi jangan dari pulau kemudian kita alihkan ke inci dan per meter. Baik, Bang Deddy tanggapannya, Bang Deddy singkat saja. Bang Deddy. Saya sederhana aja, antara yang diucapkan dengan yang terjadi. Oke. Ya, yang diucapkan itu stop. Stop itu means the whole thing. Itu stop. Tapi kalau kemudian yang sudah dibangun enggak. Come on, kamu anak kecil apa-apa gitu loh. Kalau sudah, ntar dulu Bang, gantian dari tadi ngomong. Silakan Bang Deddy. Sabar dong. Kalau saya bilang saya stop, betapa heroiknya ketika cerita. Ya, ketika cerita ini begini reklamasi belah. Stop. Stop mean tidak ada penerusan mau itu 4 pulau atau apa. Stop. That stop. Artinya stop itu berhenti. Kita berikan dulu. Berhenti definisinya. Namanya itu yang sudah berjalan itu dilanjutkan, yang 13 di stop. Itu Bang Andi, kalau gitu saya baru tahu definisi stop itu. Saya baru dengar. Oke. Kita harus stop segmen ini, kita harus jeda di catatan demokrasi pemirsa. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Baiklah. Saat ini sudah ada kehadiran Kiai siapa? Sudah ada Kiai Haji Sumarno Syafi'i di studio Catatan Demokrasi. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarwi masyatillah salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Para pemirsa dan para narasumber yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya.
para mahasiswa dan mahasiswi kita yang hadir pada kesempatan ini. Inilah dinamika kehidupan dunia yang tengah diperdebatkan. Bahwasannya dunia itu memang serba mungkin. Mungkin hari ini menjadi lawan, besok pada waktunya akan menjadi kawan. Hari ini boleh sekarang kita bertentangan, besok kita akan berjabat tangan. Dan itu yang harus kita pahami, dunia politik itu tidak pernah ada yang abadi. Politik itu dinamika, tidak ada kawan yang abadi dan tidak ada juga musuh yang abadi. Pertentangan hal yang biasa, perdebatan itu di mana-mana. Tapi yang harus kita jaga, yang pertama adalah etika. Jangan menfitnah, jangan menggibah, mari buka fakta yang nyata. Dan juga bagi kelompok manapun harus kita sadari. Rasul ketika mau menjadi pemimpin siap menghadapi tantangan, ujian dan cobaan cacian dan makian. Tapi Nabi nggak pernah gentar. Nabi tunjukkan justru dengan apa? Akhlakul karimah. Bukan dengan emosional. Seorang pemimpin ketika sudah mereka menunjukkan emosional, itulah kegagalan seorang pemimpin. Dan inilah harus kita pahami kehidupan kita ke depan. Jangan kita terjebak dengan euforia yang terjadi hari ini. Dinamika yang berkembang. Semuanya mengklaim seakan paling benar. Seakan paling sempurna. Seakan paling segala-galanya. Ingat, manusia itu ada keterbatasan dan penuh dengan kekurangan. Semestinya siapapun yang menjadi calon hari ini. Ini baru bakal calon. Belum calon. Tapi ributnya sudah lebih daripada calon besok yang akan menjadi pemilihan. Dan ini luar biasa. Dan saya katakan kita bangga. Hari ini adalah Indonesia sudah mulai dewasa dalam berdemokrasi. Hanya saja kita harus sadari kedewasaan ini pun kita harus juga pegang erat dengan nilai-nilai Pancasila. Yang bersumber dengan agama, jaga nilai kesatuan dan persatuan. Pegang teguh nilai agama. Kemudian mari kita bangun musyawarah. Siapapun besok pemimpinnya, siapapun mereka yang terpilih, wajib kita dukung dan wajib kita hargai. Inilah harapan saya, mudah-mudahan bangsa kita ke depan jauh lebih baik dan jauh lebih maju. Mahasiswa kita besok akan menjadi pemimpin, sadarilah, siap Anda akan mendapati ujian dan tantangan. Takut menghadapi ujian, lebih baik mundur ke belakang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai Sumarno, Bang Dede, terima kasih banyak. Kemudian Bang Andre dan juga Bang Deddy Sitorus, terima kasih. Terima kasih Bang Andi, Bang Taksim, Bang Kiai, dan juga berikan tepuk tangan meriah